Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarudin Nurdiansyah dengan NPM 21148030. Di sini saya akan membuat video secara singkat tentang GDPR dengan mata kuliah metode ilmiah. Itu yang pertama, perkembangan desain GTR. Mobil sport dan supercar asal Amerika dan Eropa mendominasi pasar kendaraan global selama dekade 1960-an. Sebelum pabrikan yaitu Ferrari, Lamborghini, Porsche, Ford, Chevrolet, dan beberapa pabrikan lain terlihat produktif dalam memproduksi sportcar dan supercar andalannya. Bisa dibilang sepanjang era 60-an merupakan tonggak lahirnya mobil-mobil hebat yang sekaligus membuka standar baru dalam dunia otomotif, yaitu kecepatan. Nah, saat itu pabrikan mobil Asia mencoba bersaing untuk menggebrak pasar kendaraan global, khususnya sports car. Salah satunya yang terbilang sukses adalah Nissan. Pada era motorsport, era 1960-an, Nissan Skyline yang memerger Prince Motor Company menurunkan Skyline 2000 GT berbasis platform S50 di ajang Japanese Grand Prix 1964. Sempat mempermalukan Porsche 904 GTS yang dianggap mobil super dengan banyak kelebihan saat itu. Momen inilah yang sebenarnya yang menjadi awal mula sejarah melegendanya nama Skyline di pabrik otomotif dunia adalah Shinichiro Sakurai yang menjadi penanggung jawab pengembangan Skyline 2000 GT atau varian kencang pertama Skyline dan juga model-model pengembangan berikutnya. Maka tak heran jika Sakurai-san disebut sebagai Skyline no Teach atau Father of Skyline. Mobil pertamanya yaitu Nissan Skyline GT-R C10. Di bawah kepemimpinan Sakurai, Nissan GT-R pertama kali digunakan pada generasi C10 atau dikenal dengan nama Hokusuka. Evolusi sendiri kala itu lagi-lagi masih sangat sederhana. Sakurai memulai debut GT-R dengan menempatkan mesin 6 silinder berkapasitas 2,0 liter ke dalam sebuah sedan biasa. Mesin ini selanjutnya diberi kode GR8 bertenaga 160 horsepower. Lanjut ke mobil keduanya yaitu ada Nissan Skyline GT-R C110. Perjalanan Skyline GT-R sama sekali tidak mulus. Setelah mengalami peningkatan pada generasi pertama, ternyata hambatan berupa krisis minyak global menghantui generasi keduanya. GT-R generasi kedua yaitu C110 yang akan disebut Camry. Mengapa disebut Camry? Karena di iklan komersialnya menggambarkan sosok sepasang muda-mudi bernama Ken dan Mary sedang menjelajahi jalanan pedesaan di dalam kabin Nissan Skyline yang hanya diproduksi sebanyak 197 unit dari total 97562 unit generasi C110. Perubahan pada mobil ini terbilang tak begitu signifikan dibanding generasi sebelumnya, meski bodi shell-nya lebih membulat dibandingkan Hokusuka. Desain memasang sistem pengereman cakram pada varian GT-R Camry di keempat rodanya. Perubahan lainnya yang bersifat minor, namun karena terbatasnya jumlah produksi Skyline C110 Camry ini, maka banyak diburu oleh para kolektor mobil hingga saat ini. Mobil ketiga yaitu ada Nissan GT-R R32. Sebutan Godzilla sendiri baru muncul di era GT-R generasi ketiga yaitu R32. Desain sekalian GT-R R32 menjadi tonggak beberapa catatan penting dalam sejarah GT-R. Pertama adalah fakta R32 merupakan proyek pertama di bawah komando Hiroshi Tamura. Kedua, lewat R32 ini dijual pula untuk pertama kalinya desain GT-R keluar Jepang, diawali dari Australia dan menyusul negara lain di kemudian hari. Dan ketiga, tentu saja untuk pertama kalinya desain GT-R mendapat sebutan monster legenda Jepang tersebut. Catatan penting lain terkait era Skyline GT-R R32 adalah untuk pertama kalinya Tamura mengaplikasikan teknologi ATESA yang mendistribusikan tenaga secara sempurna pada keempat rodanya dan masih menjadi kunci sukses hingga era Nissan GT-R R35 saat ini. Mobil selanjutnya yaitu Nissan GT-R R33. Generasi keempat Nissan GT-R muncul pada tahun 1995 dan muncul Nissan Skyline GT-R R33 yang dikenal sebagai Camry 2. Perubahannya sendiri tidaklah signifikan dibanding R32, kecuali ubahan desain eksterior yang membuatnya tampak sedikit lebih kalem dibanding pendahulunya. Meski tampilannya dibuat lebih kalem, namun tidak demikian dengan performanya. Terutama setelah Nismo menurunkan tangan dinginnya dengan melakukan bore up terhadap mesinnya hingga output yang dihasilkan membengkak menjadi 400 dan 500 horsepower dan beberapa polesan lain terkait dengan performa, pengereman, dan aerodinamika. Berbeda dengan saudara-saudaranya,
Namun Skyline GT-R R33 ini tidak terlalu bersinar dan terlalu cepat terkubur oleh kejayaan masa lalu R32 serta penerusnya R34 yang revolusioner. Mobil selanjutnya yaitu Nissan GT-R R34. Nissan GT-R R34 generasi kelima GT-R sekaligus generasi terakhir Nissan Skyline roket reputasi semenjak diikutsertakan dalam sebuah film layar lebar yaitu Fast and Furious. Bukan hanya terakhir kalinya nama Skyline disandang, namun juga untuk terakhir kalinya Nissan menawarkan transmisi manual untuk Nissan GT-R. Menariknya, meski diproduksi dengan setir di sebelah kanan, namun saat ini GT-R R34 lebih diminati di Amerika Utara, terutama Kanada yang mengizinkan proses impornya secara legal dan meski secara resmi dimasukkan oleh distributor Nissan di sana. Konon, harga termurah Nissan Skyline GT-R R34 di Kanada bisa setidaknya $108,500 Amerika Serikat. Yaitu ya mobil terakhir, yaitu Nissan GT-R R35. Generasi ke-6 Nissan GT-R R35 menjadi tokoh awal kebangkitan pabrikan manufaktur Nissan setelah berada dalam kondisi perusahaan yang hampir kolaps. Menurut sejumlah car enthusiast, unit mobil tersebut dikenal paling ikonik sepanjang masa. Perusahaan yang kala itu dipimpin Carlos Ghosn mencoba membangkitkan nama besar Nissan lewat unit terbaru Nissan GT-R tanpa embel-embel Skyline. Inilah kali pertama seorang CEO Nissan dengan kewarganegaraan non-Jepang memperakasai kelahiran sang Mechagodzilla aka GT-R R35. Si produk spesialis Nismo Hiroshi Tamura mengungkapkan kecintaannya terhadap GT-R R35 dirancang sebagai supercar yang akan meneruskan kejayaan Otsuka di ajang balap berat. Tak heran jika R35 dilengkapi dengan spesifikasi teknis hebat dan teknologi terkini. Bahkan di tangan Tanner yang tepat, mesin V6 VR38D ETT di bawah R35 bisa diperas hingga menghasilkan 1000 horsepower. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.